Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 9 Maret 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau yang memberikan kepada kami hari yang baru. Dan sekarang ya Tuhan, sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami, biarlah kami duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pernah dengar ada orang mengatakan, kamu lapar mata. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, lapar mata adalah sebuah situasi emosional seseorang yang mengakibatkan tindakan-tindakan impulsif yang tidak disadari. Perutnya sih sebenarnya tidak lapar, tapi karena lihat makanan, ada orang jualan makanan jadi lapar. Pengennya cuma makan siang di food court, tapi yang dibeli ada rujak, es krim, kopi, lumpia, siomay, es jus, dan sebagainya. Sebenarnya barang yang dibutuhkan sih hanya alat pel. Tapi begitu masuk hardware store langsung jadi merasa butuh banyak hal. Seperti butuh keset karena harganya diskon. Lalu butuh sikat-sikat yang lucu-lucu karena sedang murah dan sebagainya. Lapar mata itu menunjukkan bahwa manusia modern seringkali mudah banget tergoda sesuatu yang nampaknya mengenyangkan, menyenangkan, dan memuaskan. Realitanya sebenarnya yang nggak butuh itu semua. Sebuah artikel Mental Health menawarkan tips dan trik supaya tidak lapar mata. Adalah fokus dengan tujuan. Jika tujuan ke minimarket beli sabun, ya bawalah uang pas supaya kita fokus dengan kebutuhan kita saat itu. Fokus menjadi sebuah jalan yang ditawarkan bagi manusia modern seperti kita sekarang ini. Teks Alkitab kita hari ini juga berbicara tentang ajakan Rasul Paulus untuk tidak lapar mata dan fokus kepada Kristus. Jemaat di Kolose nampaknya sedang berhadapan-hadapan dengan sebuah ajaran sesat yang menolak kemanusiaan dan keilahian Kristus. Bagi ajaran ini, mana mungkin Allah yang suci dan yang kudus itu berdiam dalam diri manusia. Sudah pasti bahwa tubuh manusia itu adalah materi. Dan bagi mereka, materi ini adalah sesuatu yang jahat. Nah, mana mungkin Allah berada dan diam dalam yang jahat ini.
Berhadapan dengan pemahaman ajaran sesat ini, Rasul Paulus menguatkan jemaat di Kolose. Ia menjelaskan bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itulah segala sesuatu diperdamaikan. Di dalam diri Tuhan Yesus, kepenuhan Allah ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menguatkan jemaat di Kolose untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Meski besar godaan di sekitarnya, meski besar tekanannya, Rasul Paulus hanya mengajak jemaat di Kolose menjadi fokus akan iman kepada Tuhan Yesus. Dengan fokus, jemaat di Kolose tetap akan teguh dan tidak bergeser dari iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dengan fokus di dalam iman kepada Tuhan Yesus, jemaat di Kolose sedang menjaga kesetiaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lapar mata bukan hanya perkara makanan atau barang. Lapar mata bisa juga terjadi dalam penghayatan iman kita. Ketika kita lagi dalam pergumulan, lalu melihat orang-orang di sekitar kita, kok kayaknya hidupnya enak bener ya? Padahal kita nggak pernah tahu nih secara pasti pergumulan apa yang sedang dihadapi. Lalu kita menjadi tergoda untuk ikut-ikutan dan akhirnya kita hanya melakukan yang menyenangkan hati kita, memuaskan intelektual kita, dan yang pasti menjadi nyaman untuk kita. Hati-hati, ini bisa membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus. Hati-hati, ini kita bisa menjadi lapar mata. Dan lapar mata hanya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Padahal semakin kita fokus, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada banyak hal di sekitar kita yang membuat kita lapar mata. Entah itu kekuasaan yang dipercayakan kepada kita. Entah itu melalui kekayaan yang Tuhan berikan di tangan kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga kesetiaan kita dan tetap fokus kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Kristus yang pengorbanannya sedang kita hayati di minggu-minggu Prapaskah ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tetap terarah kepadamu, sehingga keadaan di sekitar kami tidak membuat kami lapar mata dan hidup kami terhilang darimu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.